Boleh. Man. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2D Administrasi Logistik yang beranggotakan saya Siti Nursanti. Dan saya Alia Nur Hamizah. Saya Arif Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah ekspor-impor yang dibimbing oleh Bapak Ali Muhammad Reza. Topik yang akan kami bahas adalah analisis kelayakan ekspor produk karet PT Kirana Megatara ke Jepang. Melalui topik ini, kami akan membahas bagaimana potensi dan kelayakan ekspor produk karet Indonesia, terkhusus dari PT Kirana Megatara ke pasar Jepang, baik dari segi peluang, hambatan, maupun analisis ekonomi dan logistiknya. Semoga hasil yang kami berikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prospek ekspor produk karet ke Jepang. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memasuki kepada topik yang pertama. Topik yang pertama adalah latar belakang dan urgensi riset. Produk karet ini kami pilih sebagai objek penelitian ekspor karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, yang dimana karet tersebut memiliki potensi nilai tambah yang tinggi untuk keperluan di berbagai industri. Juga dapat membuka peluang peningkatan daya saing ekspor Indonesia dan pengembangan industri hilir yang ada di Indonesia. Dikarenakan konsumsi karet dalam negeri masih sangat terbatas, maka ekspor menjadi pilihan yang paling tepat sebagai saluran utama pemasaran. Dikarenakan karet sendiri mencerminkan karakteristik komoditas ekspor unggulan Indonesia, sekaligus menggambarkan tantangan dan peluang peningkatan nilai tambah serta daya saing di pasar global. Ada pula beberapa alasan utama mengapa ekspor menjadi langkah yang paling strategis untuk pemasaran. Yang pertama, permintaan global karet sangat tinggi dan berkelanjutan. Dengan konsumsi global yang terus bertumbuh sekitar 2 hingga 2,6% per tahun, karet menjadi komoditas non-musiman dengan pasar ekspor yang cukup stabil. Yang kedua, Indonesia memiliki keunggulan alam dan kapasitas produksi yang besar. Produksi ini didominasi oleh perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai provinsi dan berkontribusi besar terhadap lapangan kerja serta ekspor nasional. Kemudian yang ketiga, tujuan Indonesia memproduksi karet. Sebanyak 80 hingga 85% produksi karet di Indonesia memang ditujukan untuk ekspor, karena konsumsi domestik masih rendah akibat keterbatasan industri hilir. Yang keempat, karet memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Kontribusi ini dapat memperkuat neraca perdagangan dan menegaskan karet sebagai sektor strategis dalam perekonomian tingkat nasional. Dan yang terakhir, ekspor sebagai kebutuhan struktural industri karet Indonesia. Ekspor karet telah menjadi kebutuhan struktural karena tingginya tingkat volume produksi, rendahnya konsumsi domestik, dan ketergantungannya Indonesia kepada pasar global. Boleh dilanjutkan? Baik, selanjutnya ada gambaran umum dari produk yang kami pilih. Di sini ada Technically Specified Natural Rubber atau biasa dikenal dengan TSNR. Nah, TSNR ini bukan sekedar karet biasa. Ini adalah produk karet alam olahan dengan standar teknis tinggi laboratorium yang menjamin konsistensi dan kualitasnya tinggi. Kode HS-nya adalah 400122. Nah, bahan baku pun spesifik, yaitu dari gumpalan mangkuk yang disebut dengan field coagulum dan latex cair yang dikoagulasi terkontrol. Nah, bagaimana sih TSNR ini bisa dibuat? Yang pertama adalah pre-cleaning, yaitu tahap pembersihan dari kotoran-kotoran. Terus ada size reduction adalah pemecahan
karet yang penggumpalan menjadi beberapa butiran. Lalu ada drying, drying itu pengeringan, lalu ada testing dan pressing itu dilakukan pada laboratorium untuk menguji sampel kualitas hingga dengan packaging. Nah, lalu apa keunggulannya untuk bagi industri? TSNR ini menawarkan efisiensi pemanfaatan ruangan, kemudahan manufaktur, jaminan kualitas berstandar ISO 2000, serta ketahanan oksidasi tinggi yang ditunjukkan oleh indikator PRI. Singkatnya, TSNR ini adalah bahan baku presisi yang siap untuk memenuhi tuntutan industri global. Next. Dan sumber data. Jadi, kita melakukan pendekatan riset sekunder sebagai metode utama. Nah, dengan dukungan riset primer terbatas. Jadi artinya penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang sudah tersedia dari sumber resmi. Nah, data tersebut itu diperoleh dari lembaga yang kredibel seperti Tridemap ITC, World Bank, LPEI, Commercial Guide Negara Tujuan, dan jurnal ilmiah. Pendekatan ini dipilih untuk membantu memahami gambaran besar pasar, melihat tren perdagangan, dan mengetahui kondisi negara tujuan ekspor secara menyeluruh. Lanjut, kita masuk ke profil makro dan juga stabilitas negara. Negara target dalam penelitian ini adalah Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang itu negara industri maju. Dengan tingkat pendapatan dan daya beli yang tinggi, kondisi ekonominya itu relatif stabil dan ditopang oleh sektor manufaktur dan juga otomotif. Hal ini penting karena sektor-sektor tersebut membutuhkan karet alam secara berkelanjutan. Selain itu, dari stabilitas negaranya, stabilitas politik dan hukum juga cukup tinggi di negara Jepang. Karena mereka memiliki aturan yang jelas serta sistem kontrak dagang yang kuat, sehingga Jepang dapat dikatakan sebagai pasar ekspor yang aman dan juga strategis. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada analisis permintaan dan tren pasar. Menurut data yang kami temukan, data impor tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk produk karet ke Jepang. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan mulai dari volume dan nilai impor TSNR-nya, seiring dengan pemulihan industri pasca pandemi, khususnya pada sektor ban dan otomotif. Lonjakan nilai impor 2021 juga dipengaruhi karena kenaikan harga karet alam di dunia. Kemudian, pada tahun 2022, meskipun data volume tidak tersedia secara rinci, nilai impor TSNR Jepang ini diperkirakan mencapai sekitar 1,8 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan TSNR tetap tinggi dan pasarnya tetap berada dalam kondisi yang stabil. Kemudian, pada tahun 2023 hingga tahun 2024, volume impor kembali berfluktuasi, namun nilai impornya tetap relatif stabil dan meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan bahwa perdagangan TSNR Jepang lebih dipengaruhi oleh faktor harga dan kualitas produk. Indonesia secara konsisten menjadi pemasok utama TSNR ke Jepang dengan volume impor terbesar dibanding negara lain. Keunggulan ini didukung dengan kapasitas produksi besar dan mutu TSNR Indonesia yang memenuhi standar teknis Jepang. Kemudian, untuk tren konsumen dan industri Jepang, itu menunjukkan bahwa preferensi mereka kuat terhadap TSNR yang berkualitas tinggi, homogen, dan dengan jaminan pasokan jangka panjang.
Hal ini selaras dengan kebutuhan industri otomotif dan ban di Jepang yang sangat ketat terhadap standar teknisnya. Kemudian, untuk tren pasar Jepang juga cenderung lebih mengarah kepada efisiensi produksi dan keberlanjutan. Jepang cenderung memilih pemasok yang memenuhi standar internasional, keterlusuran bahan baku, dan praktik produksi yang berkelanjutan, yang dimana ini menjadi peluang yang strategis bagi Indonesia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis harga retail dan juga pasar dan juga margin pasar Jepang. Jadi, untuk harga sendiri, karet jenis TNSR di Jepang ini mengacu pada Osaka Exchange. Pada Januari 2025, harga TNSR berada di kisaran 394,4 yen per kilogram atau sekitar 2,55 US dollar per kilogram. Ini menunjukkan tren kenaikan harga karena adanya kekhawatiran terhadap pasokan global. Dan perlu dipahami bahwa distribusi karet di Jepang tidak dijual ke konsumen umum, melainkan langsung ke industri. Karena itu, sistem pemasarannya bersifat B2B, dengan margin yang dibentuk melalui kontrak jangka menengah hingga panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pemasaran awal yang disarankan adalah menjalin kontrak B2B jangka menengah panjang dengan industri ban dan juga otomotif, dengan menekankan beberapa hal yang penting, yaitu kualitas produk, konsistensi pasokan, serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, dan membangun hubungan kerja sama jangka panjang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis pesaing-pesaing dari beberapa kompetitor utama kita. Boleh dilanjut? Oke, setelah memahami kekuatan produk kita, mari kita menghadapi realitanya. Pada tabel tersebut, nyatanya kita tidak sendirian di pasar global. Ada 5 raksasa karet dunia yang menjadi kompetitor utama kita. Tabel ini merupakan peta di mana di mana setiap pemainnya punya strategi dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, kita mulai pada harga jual retail. Negara Thailand dan Vietnam cenderung bermain di segmen harga yang lebih rendah, sekitar 0,86 US dollar hingga 1,18 US dollar per kilogramnya untuk menguasai pasar volume. Namun, kita bisa melihat Malaysia, regional, dan KLK, mereka menjual harga yang jauh lebih tinggi, yaitu berada di 128 US dollar hingga 177 US dollar per kilogramnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menjual karet, tapi lebih dari itu, seperti menjual standar kualitas tinggi, efisiensi logistik, dan reputasi SMR yang sudah mendunia. Yang terakhir, ada di perusahaan di Afrika, menunjukkan rentang harga terluas, mencerminkan kompleksitas produksinya. Lalu kita beralih ke klaim keunggulan atau USP-nya mereka. Setiap raksasa punya kartu as-nya sendiri. Pesaing pertama dari Thailand dengan namanya Nestritra, jagoannya ada di traceability dan jaminan keberlanjutan. Lalu pesaing kedua eh, Vietnam Rubber Group, itu kekuatannya berada di kapasitas produksi raksasa yang didukung oleh pemerintah atau government to government. Lalu pada perusahaan yang di Afrika adalah pionir keberlanjutan, GPSNR, dan model inklusif dengan petani kecil. Lalu pesaing keempat, Regional Rubber Malaysia, fleksibilitas keunggulan,
produk, dan ketetapan waktu pengiriman. Yang terakhir adalah KLK Malaysia memiliki integrasi vertikal yang sempurna, standar teknis tinggi, ISO dan SIRIM, serta inisiasi dari energi besi untuk mengurangi jejak karbon. Lalu, yang terakhir, setiap raksasa ini punya celah pasar atau kelemahan. Nah, yang pertama, hampir semua kompetitor yang ada di dalam tabel ini, termasuk si Sri Trang dan Vietnam Rubber Group, itu kurang transparan terhadap harga retail mereka, karena mereka fokus terhadap kontrak besar dengan perusahaan manufaktur, sehingga peluang ini bisa kita manfaatkan untuk lebih terbuka di segmen yang menengah. Lalu, keterbatasan lahan di Vietnam Rubber Group di Vietnam dan KLK di Malaysia memiliki tantangan dalam ekspansi lahan dan sertifikasi lintas negara. Maksudnya, Indonesia bisa memiliki ketersediaan lahan yang lebih luas. Dan yang terakhir, raksasa perusahaan seperti KLK terkadang terlalu birokratis dan kurang fleksibel untuk memenuhi permintaan yang mendesak. Jadi di sini kita bisa lebih masuk untuk kelincahan dan layanan yang lebih personal. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Oke, baik kita lanjut pada analisis hambatan perdagangannya. Tarif bea masuk untuk Most Favored Nation atau MFN untuk produk TSNR ini dikenakan biaya sebesar 5% untuk seluruh negara di World Trade atau WTO. Namun, tarif bea masuk preferensial di Indonesia untuk produk TSNR ini dikenakan biaya 0% apabila kita memiliki surat keterangan asal atau SKA. Lalu, ada Japan Consumption Tax atau JCT, itu perhitungannya 10% yang dihitung dari nilai CIF. Meskipun ini dapat dikreditkan oleh pembeli, namun ada pertimbangan juga untuk mengenai harganya. Lebih dari itu, standarisasi mutu yang mutlak seperti ISO 900 untuk proses, ISO atau IEC 17025 untuk laboratorium, dan ISO 14001 serta GPSNR sebagai bukti komitmen keberlanjutan. Lalu ada hambatan non-tarifnya juga. Yang pertama ada pelabelan ketat. Maksudnya setiap palet karet yang ada di kita itu wajib mencantumkan kode GAP-Kindo, nomor lot, tanggal, dan berat bersih yang 100% sinkron dengan SKA kita. Sedikit saja meleset, barang bisa tertahan di bea cukai. Nah, yang paling krusial adalah toleransi nol kontaminasi. Jepang tidak mentolerir adanya serpihan kayu, plastik, atau kotoran fisik sekecil apapun dalam kemasan. Kualitas packaging dan penanganannya itu sangat menentukan apakah produk kita diterima atau ditolak. Boleh lanjut lagi? Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan dan kelayakan pasar. Di sini kami menggunakan SWOT sebagai dasar dalam penilaian kelayakan ekspor PT Kirana Megatara. Telah ditemukan bahwa strength atau kekuatannya, yang pertama, PT Kirana Megatara memiliki kapasitas produksi TSNR yang besar dan stabil, kurang lebih sekitar 720.000 ton per tahun dengan jaringan pabrik terintegrasi di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, produk TSNR atau SIR ini memenuhi standar internasional dan telah digunakan oleh industri ban global, termasuk pasar Jepang juga. Yang ketiga, komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan kepatuhan regulasi global, termasuk dengan EUDR, yang menjadi nilai tambah bagi pembeli Jepang.
Dan yang terakhir, berada dalam rantai pasok Indonesia sebagai pemasok utama TSNR ke Jepang yang telah dipercaya oleh pasar Jepang. Kemudian ada weakness-nya atau kelemahan. TSNR merupakan produk komoditas sehingga marginnya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga global. Kemudian, adanya juga ketergantungan tinggi terhadap pasar ekspor yang membuat kinerja sensitif terhadap perubahan permintaan dari luar negeri. Lalu, adanya keterbatasan diferensiasi produk hilir yang menyebabkan nilai tambah masih sangat bergantung kepada kualitas dan keberlanjutan. Kemudian ada pula opportunities atau peluangnya. Permintaan TSNR Jepang itu stabil dan berorientasi jangka panjang, khususnya dari industri ban dan otomotif. Kemudian, tarif bea masuk 0% melalui skema IJPA yang meningkatkan daya saing TSNR Indonesia. Lalu adanya tren trackability, kualitas konsisten, dan keberlanjutan yang membuka peluang diferensiasi bagi Indonesia. Dan yang terakhir adanya segmen harga menengah tinggi dengan kualitas premium dan fokus kepada keberlanjutan yang masih relatif terbuka. Dan yang terakhir ada threats atau ancamannya. Fluktuasi harga karet alam global berpotensi menekan margin dan pendapatan. Persaingan dari Thailand juga sebagai pemasok alternatif utama TSNR Jepang menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia. Kemudian adanya regulasi lingkungan dan perdagangan yang kini semakin ketat dengan meningkatkan biaya kepatuhannya. Juga adanya risiko atau ancaman perlambatan industri otomotif global yang dapat beresiko juga dengan menurunkan permintaan TSNR kepada Indonesia. Boleh dilanjutkan? Kemudian untuk kelayakan pasarnya, berdasarkan analisis pasar dan posisi strategis produk TSNR PT Kirana Megatara dinilai layak diekspor ke Jepang dengan kelayakan bersyarat. Kelayakan ini didukung oleh permintaan TSNR Jepang yang stabil untuk industri ban dan otomotif, ketergantungan Jepang kepada impor karet alam, serta posisi Indonesia sebagai pemasok utama yang sudah dipercayai oleh pasar Jepang. PT Kirana Megatara memiliki kapasitas produksi besar, kualitas SIR berstandar nasional, dan komitmen terhadap keberlanjutan serta kepatuhan regulasi global. Namun, ekspor kini telah menghadapi berbagai tantangan berupa persaingan ketat, fluktuasi harga karet global, dan standar mutu serta lingkungan yang ketat, sehingga diperlukan strategis untuk lebih berfokus kepada konsistensi dan kualitas, efisiensi biaya, kepatuhan regulasi, dan penguatan hubungan jangka panjang dengan pembeli. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi strategi pemasaran awal. Kita bagi ke 4 bagian. Jadi berdasarkan hasil analisis sebelumnya, strategi pemasaran yang awal yang direkomendasikan adalah berfokus pada kontrak B2B jangka menengah hingga panjang dengan industri di Jepang. Kemudian yang kedua, target pasarnya itu adalah target utama pemasaran, yang dimana produsen ban dan juga industri otomotif ini penting untuk sektor ini yang merupakan pengguna utama karet alam. Nah, dalam kerjasama tersebut perlu ditekankan bahwa kualitas sir yang konsisten, kemampuan menjaga keberlanjutan pasokan, serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang menjadi perhatian penting bagi industri di Jepang. Kemudian yang terakhir, itu selain dari ketiga hal tersebut, pendekatan pemasaran yang digunakan bersifat relationship-based marketing, yaitu membangun hubungan kerjasama jangka panjang agar terciptanya kepercayaan dan loyalitas dari pembeli industri. Oke, dan topik yang terakhir ada identifikasi dan mitigasi risiko. Identifikasi risiko yang pertama ada persaingan dengan pemasok utamanya atau Thailand. Persaingan harga dan kualitas dapat diatasi dengan diferensiasi non-harga melalui konsistensi mutu, trackability, keberlanjutan, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan pembeli Jepang. Kemudian
Risiko yang kedua ada perubahan regulasi lingkungan dan perdagangan. Regulasi yang semakin ketat meningkatkan biaya kepatuhan dan perlu diantisipasi dengan pemenuhan sertifikat internasional serta penguatan sistem dokumentasi dan juga ketelusuran rantai pasok. Lalu risiko yang ketiga ada fluktuasi harga karet dalam global. Risiko penurunan margin akibat volatilitas harga dapat dimitigasi melalui kontrak penjualan jangka panjang hingga menengah serta peningkatan efisiensi dan pengendalian biaya produksi. Dan risiko yang terakhir adalah ketergantungan pada industri otomotif Jepang. Risiko penurunan permintaan dapat dikurangi melalui diversifikasi pembeli hingga ke sektor non-otomotif dan menjaga juga untuk fleksibilitas volume produksi yang ada di Indonesia. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kelayakan ekspor produk karet PT Kirana Megatara ke Jepang. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.